Jika melihat seseorang mengacaukan pekerjaan gereja, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan melindunginya ataukah mengabaikannya? Bagaimana sudut pandangmu saat hal ini terjadi? Pelajaran apa yang bisa kau petik? Tontonlah kesaksian pengalaman Kristen ini untuk mengetahui lebih lanjut. Beberapa tahun lalu, aku balik ke gereja lokalku untuk bertugas. Saat pemimpin Jiang Xin bilang diaken penyiraman adalah Xiao Liu, aku sungguh tercengang. Aku tahu Xiao Liu sering menabur perselisihan dan menghukum orang. Demi mendapat kekuasaan di gereja, dia mengecam para pemimpin dan pekerja sebagai palsu, menyebabkan kekacauan. Saudara-saudari menyatakan dia pelaku kejahatan berdasarkan perilakunya dan mempersiapkan bahan-bahan untuk mengusirnya. Kenapa dia kini menjadi diaken penyiraman? Aku tanya Jiang Xin. Dia bilang Xiao Liu telah berubah dan memikul beban dalam tugasnya, dan aku harus melihat dia dengan kasih dari perspektif pertumbuhan. Meskipun aku punya keraguan, aku baru saja kembali, jadi tak tahu keadaannya. Dan sebagai pemimpin, Jiang Xin tak akan melawan prinsip memilih orang, jadi aku tak bertanya lagi. Oh, Jiang Xin juga bilang, saudari Fang Ling, rekan sekerjanya sebagai pemimpin, tak melakukan tugas atau ikut pertemuan sejak diberhentikan. Jadi dia harus disingkirkan, dan aku diminta memberi contoh perilaku jahatnya. Ini membuatku curiga. Fang Ling tak memikul beban dalam tugasnya. Dia pemimpin palsu yang tak lakukan kerja nyata. Namun setelah diberhentikan, dia masih memberitakan Injil dan tak berbuat jahat. Kenapa dia harus disingkirkan? Makin dipikirkan, makin aku merasa itu salah. Aku ingat, saat dulu berkontak dengan Jiang Xin, dia orang yang pendendam. Fang Ling pernah melaporkan bahwa Jiang Xin melakukan tugasnya tanpa memikul beban. Mungkinkah dia mendendam atas kejadian ini dan ingin membalas Fang Ling? Jika benar, maka Jiang Xin menghukum Fang Ling dan itu berbuat jahat. iya. Namun aku juga tak tahu tentang perilaku Fang Ling sekarang ini. Jadi aku tak yakin Jiang Xin punya masalah. Kuputuskan menunggu sampai tahu. Bagus. Kemudian ku dengar Jiang Xin berbohong dan menghakimi Fang Ling dalam pertemuan. Saat dibantah seorang saudari, dia mengutuknya dan Fang Ling karena bersekongkol menyerang pemimpin, membuat saudari itu diisolasi. Saudari lain bilang Fang Ling memperlakukan orang dengan baik. Jiang Xin berbohong, mengatakan saudari itu dalam bahaya dan membuatnya diisolasi 3 bulan. Ada juga penanggung jawab urusan umum yang Jiang Xin berhentikan dari tugasnya hanya karena menasihati Jiang Xin. Bukankah itu semena-mena membalas dendam? Dia menghukum siapapun yang menyinggungnya. Dia seorang tiran. Iya, aku juga kaget. Bagaimana mungkin Jiang Xin tak punya rasa takut akan Tuhan? Dia sering berbuat jahat untuk menekan orang. Dan yang dia tekan adalah orang yang mengejar kebenaran di gereja. Pasti ada masalah dengan Jiang Xin. Aku mendatangi saudari Li Xinrui untuk memahami masalah ini. Dia memberitahuku, Xiao Liu tak menunjukkan penyesalan sama sekali. Dia masih berargumen dan membela diri. Di setiap pertemuan, menyebabkan gangguan pada kehidupan gereja. Saat Fang Ling menjadi pemimpin, dia melihat perilaku jahat Xiao Liu. Jadi Xiao Liu bilang ingin balas dendam pada Fang Ling. Hah? Aku sangat marah. Jiang Xin mengatakan Xiao Liu telah bertobat. Dia membiarkan pelaku kejahatan mengganggu gereja. Ini manifestasi kepemimpinan palsu. Iya. Namun kupikir, Jiang Xin belum lama menjadi pemimpin, dan aku tak pernah membantunya. Aku putuskan menunjukkan masalah ini kepadanya lebih dulu. Masalah Jiang Xin serius, jadi kau harus menunjukkannya. Iya. Setelah bertemu Jiang Xin,
Aku bilang dia melanggar prinsip dengan menghentikan mereka bertugas. Di luar dugaan, dia membentakku. Beberapa orang tak mau patuh dan menjelekkan aku di belakang. Aku tahu siapa yang tak suka padaku. Jika tak mau patuh, laporkan ke pemimpin tingkat atas. Aku bertindak adil dan jujur. Aku tak takut dijelek-jelekan. Dia melakukan kejahatan, tapi mengatakan orang lain menjelekkan dia. Dia mengambing hitamkan orang lain. Benar. Namun tanggapannya yang keras membuatku takut. Sekarang hanya dia pembuat keputusan di gereja. Dia menekan dan menghukum siapapun yang tak mendengarkannya. Dia tak lebih dari seorang tiran. Aku menunjukkan satu masalah dan dia sangat keras. Sehingga aku takut jika terus menyingkapnya, dia akan melarangku melakukan tugasku. Jika itu terjadi, hidupku akan menderita. Karena itu, aku berhenti menunjukkan masalahnya. Setibanya di rumah, aku merasa bersalah. Seorang pelaku kejahatan menindas saudara-saudari. Bukannya menangani ini, Jangsin menekan orang dan tak terima saat kutunjukkan masalahnya. Ini harus dilaporkan kepada pemimpin tingkat atas. Iya. Tepat. Setelah itu, aku menemui Shinrui. Kami bahas prinsip menulis laporan dan hendak laporkan Jangsin. Namun, saat selesai menulis perilaku jahat Jangsin dan bersiap menyerahkannya, aku ragu lagi. Jika Jangsin tahu tentang surat laporan kami, apa yang harus kami lakukan jika dia mengarang tuduhan, menjebak dan mengusir kami? Jika diusir, aku tak akan bisa diselamatkan. Memikirkan ini, aku menunda menyerahkan surat itu. Saat melihat kekacauan di gereja, aku merasa bersalah tak melaporkannya. Jika melihat pemimpin palsu berkuasa di gereja dan menindas umat pilihan Tuhan, tapi tak melaporkannya, kau akan merasa bersalah. Iya. Suatu malam, saat aku ke rumah Shinrui, Jangsin datang. Dan dengan agresif menuduh Shinrui menyingkap dia di gereja. Melihat sikapnya yang keji, aku menjadi sangat marah. Dia terlalu semena-mena. Dia mengacau di gereja, tapi melarang orang lain menyingkap dirinya. Orang-orang bahkan tak berhak berbicara. Gereja berada di bawah kendalinya. Aku harus menegakkan keadilan dan menyingkap Jangsin demi melindungi pekerjaan gereja. Benar. Akan tetapi, karena dia sangat congkak, tak mendengarkan siapapun, dan suka balas dendam, kupikir jika memprovokasinya, mungkin aku berikutnya yang dia hukum. Dia mungkin akan mengarang tuduhan agar aku dikeluarkan. Aku merasa sangat bimbang. Jadi ku minta Tuhan memberiku kepercayaan diri. Aku teringat firman Tuhan, setiap gereja memiliki jemaat yang mendatangkan masalah atau ikut campur dalam pekerjaan Tuhan. Mereka adalah iblis yang menyusupi rumah Tuhan dengan menyamar. Orang-orang ini merajalela di gereja, menyebarkan kenegatifan, menghembuskan kematian, bertindak semena-mena, dan bicara sesuka mereka, tak ada yang berani menghentikan. Mereka penuh dengan watak iblis. Begitu mereka mulai mengacau, hawa kematian langsung masuk ke dalam gereja. Orang-orang dalam gereja yang melakukan kebenaran ditolak, tidak mampu memberikan yang terbaik. Sementara yang mengganggu gereja dan menyebarkan kematian merajalela di dalamnya. Malah banyak orang mengikuti mereka. Gereja seperti ini benar-benar dikuasai iblis. Iblislah raja mereka. Apabila jemaat tak bangkit dan menolak kepala setan ini, cepat atau lambat mereka juga akan hancur. Harus ada tindakan tegas terhadap gereja semacam ini. Jika yang mampu melakukan kebenaran tak coba melakukannya, maka gereja itu akan dihapuskan. Jika suatu gereja tak memiliki orang yang bersedia melakukan kebenaran dan tak ada yang bisa memberikan kesaksian bagi Tuhan, gereja ini haruslah dikucilkan dan diputuskan hubungannya dengan gereja-gereja lain.
Ini disebut mengubur kematian. Inilah yang dimaksud menolak iblis. Amin. Amin. Firman Tuhan memberiku kekuatan. Aku tak lagi takut. Watak benar Tuhan tak akan menoleransi pelanggaran. Bagi pelaku kejahatan ekstrim dan antikristus, Tuhan hanya punya rasa benci. Meski berkuasa di gereja untuk sementara waktu, pada akhirnya mereka disingkirkan. Benar. Firman Tuhan sangatlah jelas. Saat antikristus berkuasa di gereja, jika tak seorang pun menerapkan kebenaran, artinya mereka membiarkan kekuatan jahat merajalela di gereja. Gereja seperti itu diperintah oleh iblis. Jika tak bertobat, anggotanya akan disingkirkan Tuhan. Iya. Aku merasa terguncang. Jangsin adalah tiran di gereja. Dia menyerang saudara-saudari, tapi untuk melindungi diri, aku tak menghentikan dia, membiarkan dia dan Xiao Liu berbuat jahat. Aku pun ada di sisi iblis dan menentang Tuhan. Aku terlibat kejahatan mereka. Iya. Menyadari ini, aku menyingkap Jangsin karena melindungi pelaku kejahatan, menghukum orang lain, dan menempuh jalan antikristus. Setelah mendengar ini, Jangsin terdiam. Dia mengubah topik pembicaraan, setuju membiarkan Fang Ling kembali ke gereja, lalu dia pergi. Melihat iblis dipermalukan, aku sangat senang. Syukur kepada Tuhan. Saat melihat orang bersedia menerapkan kebenaran, iblis mundur karena malu. Ya. Lalu beberapa firman Tuhan memberiku pemahaman, dan aku bisa melihat esensi Jangsin lebih jelas. Tuhan berfirman, Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, salah satu ciri yang paling jelas dari esensi seorang antikristus adalah bahwa mereka seperti Raja Lalim yang menjalankan kediktatoran mereka sendiri. Mereka tidak mendengarkan siapapun, mereka memandang rendah semua orang, dan apapun kelebihan orang, atau apapun yang mereka katakan dan lakukan, atau wawasan dan pendapat apapun yang orang-orang itu miliki, mereka tidak peduli. Seolah-olah tak seorang pun memenuhi syarat untuk bekerja dengan mereka atau mengambil bagian dalam apapun yang mereka lakukan. Itulah jenis watak antikristus. Ada orang yang berkata bahwa ini adalah kemanusiaan yang buruk. Bagaimana ini bisa dikatakan hanyalah kemanusiaan buruk yang lumrah? Ini sepenuhnya adalah watak iblis. Watak semacam ini sangat ganas. Mengapa aku katakan bahwa watak mereka sangat ganas? Para antikristus menganggap kepentingan rumah Tuhan dan gereja sebagai kepentingan mereka sepenuhnya, sebagai milik pribadi yang harus mereka kelola sepenuhnya, tanpa campur tangan orang lain. Satu-satunya yang antikristus pikirkan ketika melakukan pekerjaan gereja adalah kepentingan diri mereka sendiri, status mereka sendiri, dan citra mereka sendiri. Antikristus tidak mengizinkan siapapun merugikan kepentingan mereka, apalagi membiarkan siapapun yang memiliki kualitas dan mampu menyampaikan pengalaman dan kesaksiannya mengancam status dan gengsi mereka. Karena itu, mereka berusaha meremehkan dan menganggap sebagai pesaing orang-orang yang mampu menyampaikan pengalaman dan kesaksian, serta yang mampu mempersekutukan kebenaran dan membekali umat pilihan Tuhan, dan antikristus berusaha mati-matian untuk mengasingkan mereka dari orang lain, merusak reputasi mereka, dan menjatuhkan mereka. Baru setelah itulah antikristus akan merasa tenang. Apakah mereka sedang memikirkan kepentingan rumah Tuhan? Tidak. Apa yang sedang mereka pikirkan? Mereka hanya memikirkan bagaimana mempertahankan status mereka sendiri. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak mampu melakukan pekerjaan nyata, mereka tidak membina atau mempromosikan orang-orang berkualitas baik yang mengejar kebenaran. Yang mereka promosikan
hanyalah orang-orang yang menyanjung mereka, orang-orang yang cenderung memuja orang lain, yang memuji dan mengagumi mereka di dalam hati, orang-orang yang pandai berbicara, yang tidak memahami kebenaran dan tidak memiliki kemampuan untuk membedakan. Antikristus mempromosikan orang-orang ini ke pihak mereka untuk melayani mereka, dan orang-orang ini menemani mereka kemanapun mereka pergi, dan menghabiskan waktu setiap hari melakukan perintah mereka, hal mana memberikan kekuasaan kepada antikristus di gereja, dan berarti banyak orang mendekat kepada mereka dan mengikut mereka, dan tak seorang pun berani mengutuk mereka. Semua orang yang dibina oleh antikristus ini adalah orang-orang yang tidak mengejar kebenaran. Kebanyakan dari mereka tidak mengerti hal-hal rohani dan tidak tahu apa-apa selain mengikuti aturan. Mereka suka mengikuti tren dan orang yang berkuasa pada saat itu. Mereka jenis orang yang menjadi percaya diri karena memiliki tuan yang kuat. Mereka adalah sekelompok orang bodoh. Antikristus menjadikan diri mereka seolah-olah ayah bagi orang-orang ini, mempersiapkan mereka secara khusus untuk melakukan perintah mereka. Setiap kali antikristus berkuasa di gereja, mereka akan selalu merekrut orang-orang bodoh dan penipu sebagai penolong mereka, sembari mengucilkan dan menekan orang-orang berkualitas yang mampu memahami dan menerapkan kebenaran, yang mampu bekerja, dan terutama para pemimpin dan pekerja yang mampu melakukan pekerjaan nyata. Siapakah orang yang dipandang oleh antikristus sebagai pembangkang? Setidaknya pembangkang adalah orang yang menganggap remeh antikristus sebagai pemimpin. Pembangkang adalah orang yang tidak menghormati atau memuja mereka, yang memperlakukan mereka sebagai orang kebanyakan. Itu salah satunya. Lalu, jika ada orang yang mencintai kebenaran, mengejar kebenaran, mengejar perubahan dalam watak mereka, dan mengejar kasih kepada Tuhan, mereka menempuh jalan yang berbeda dari jalan antikristus. Di mata antikristus, mereka adalah pembangkang. Selain itu, siapapun yang berani memberikan saran kepada antikristus dan menyingkapkan mereka, atau yang pandangannya berbeda dari pandangan mereka, antikristus juga akan menganggap mereka pembangkang. Dan ada jenis pembangkang lainnya, orang yang setara dengan antikristus dalam hal kualitas dan kemampuan, yang kemampuan berbicara dan bertindaknya mirip dengan mereka, atau yang mereka lihat lebih unggul daripada mereka dan mampu mengenali mereka. Bagi antikristus, ini tidak dapat diterima, ini ancaman bagi status mereka. Orang-orang semacam itu dianggap antikristus sebagai pembangkang terbesar. Antikristus tidak berani mengabaikan orang semacam itu atau mengendur sedikit pun. Mereka menganggap orang semacam itu sebagai duri dalam daging, dan mereka selalu waspada dan menutup diri terhadap orang tersebut. Mereka menghindari orang tersebut dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Ketika antikristus melihat bahwa seorang pembangkang akan mengenali dan menyingkapkan mereka, kepanikan besar mencengkram mereka. Mereka sangat ingin mengucilkan dan menyerang pembangkang seperti itu, sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan puas sampai mereka menyingkirkan pembangkang itu dari gereja. Dengan pola pikir dan hati yang dipenuhi hal-hal ini, apa sajakah yang mampu mereka lakukan? Apakah mereka akan memperlakukan saudara-saudari ini sebagai musuh dan memikirkan cara-cara untuk menjatuhkan dan menyingkirkan mereka? Tentu saja mereka akan melakukannya. Bukankah mampu melakukan hal semacam itu adalah perbuatan yang sangat jahat? Bukankah itu adalah pelanggaran terhadap watak Tuhan? Amin.
Firman Tuhan mengungkapkan karakteristik antikristus dengan jelas. Ciri utama antikristus adalah tirani dan menolak pembangkang. Ya, natur antikristus sangat jahat dan keji. Untuk menciptakan kerajaan independen, mereka promosikan orang yang mereka sukai untuk menjadi tangan kanan. Jika ada yang perlihatkan kekurangan mereka atau mengancam status mereka, mereka menganggapnya duri dalam daging, sebisa mungkin diserang dan dikucilkan, bahkan diusir dari gereja. Esensi antikristus adalah penjahat. Mereka lelah akan kebenaran, tak punya hati nurani, dan sebanyak apapun menghukum orang lain, mereka tak merasa bersalah. Melihat perilaku Jangsin, sebagai pemimpin, dia tak menjunjung pekerjaan gereja dan memakai kuasanya untuk mengembangkan kroni agar bisa mengendalikan gereja. Xiao Liu, pelaku kejahatan, harus diusir. Tapi karena dia membela Jangsin, Jangsin promosikan dia dan mencari alasan untuk membelanya. Namun dia mendendam saat Fang Ling menunjukkan masalahnya. Saat Fang Ling diberhentikan, Jangsin melihat kesempatan balas dendam, jadi dia lakukan segala cara untuk menyingkirkannya dari gereja. Saat saudari lain tak mengikutinya mengutuk Fang Ling, dia menekan dan menghukum mereka. Jangsin jahat dan keji. Dia menghukum siapapun yang mengancam statusnya atau menentangnya. Dia adalah tiran yang merajalela di gereja, yang tak merasa menyesal. Dia adalah antikristus sejati. Benar. Iya, tepat. Setelah mengenali Jangsin, kami menyerahkan surat laporan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tidak lama kemudian, Jangsin membalas dendam pada kami. Oh, Jangsin mengisolasiku di rumah, katanya aku dalam bahaya. Dan karena Xinrui dan saudari Yuan Xiu punya pemahaman tentang Jangsin, dia juga mengisolasi mereka berdua di rumah. Setelah beberapa waktu, Jangsin menuduhku dan Xinrui bersaing untuk kepemimpinan, menyebabkan kekacauan dan meminta saudara-saudari menolak kami. Beberapa saudara-saudari tanpa pemahaman mendengarkan Jangsin dan mengabaikanku saat melihatku di jalan. Saat ini terjadi, aku merasa dizalimi. Kenapa setelah menerapkan kebenaran, kami ditekan, dihukum, dan dijebak oleh kekuatan jahat? Sedangkan Jangsin bisa bertahan meskipun jahat, kenapa saudara-saudari menolak kami? Aku merasa menderita, tak tahu bagaimana menempuh jalanku dan merasa negatif. Saat para saudari mempelajari perilaku Jangsin, aku tak ingin bicara. Kupikir, aku berusaha menyingkap Jangsin, tak masalah aku ditekan. Tapi aku disalahpahami ingin jadi pemimpin. Kini, aku diisolasi. Siapa yang akan membelaku? Sudahlah, aku tak ingin cemaskan urusan gereja. Aku merasa sangat lemah dan dikelilingi kegelapan rohani. Tersiksa, aku berlutut di hadapan Tuhan sambil menangis dan berkata, "Tuhan, di lingkungan ini aku kesakitan. Kenapa aku ditekan karena menerapkan kebenaran untuk melindungi kepentingan gereja? Bimbinglah aku agar bisa memahami kehendak-Mu." Kemudian, kubaca dalam firman Tuhan. Ketika menghadapi masalah kehidupan nyata, bagaimana seharusnya kau mengenal dan memahami otoritas Tuhan dan kedaulatannya? Ketika dihadapkan dengan masalah dan tak mampu memahami, menangani, dan mengalaminya, sikap apa yang seharusnya kau ambil untuk menunjukkan kehendak-Mu untuk tunduk dan realitas ketundukan-Mu pada aturan dan pengaturannya? Pertama, kau harus belajar menunggu. Lalu, kau harus belajar mencari. Kemudian, kau harus belajar tunduk. Menunggu berarti menantikan waktu Tuhan, menantikan hal-hal yang telah Dia atur bagimu,
menantikan kehendaknya untuk terungkap dengan sendirinya bagimu. Mencari berarti mengamati dan memahami niat baik Tuhan bagimu melalui orang dan hal-hal yang telah Dia persiapkan, memahami kebenaran melalui itu, apa yang harus manusia capai dan jalan yang harus mereka patuhi, apa yang ingin Tuhan capai dalam diri manusia, dan apa yang ingin Dia dapatkan dalam diri mereka. Tunduk berarti menerima orang-orang, peristiwa, dan hal-hal yang telah Tuhan atur, menerima kedaulatannya, dan melalui itu mengetahui bagaimana Tuhan mengatur nasib manusia, bagaimana Dia membekali umat manusia dengan hidupnya, dan mengerjakan kebenaran dalam diri manusia. Amin. Setelah merenungkannya, aku tiba-tiba mengerti. Saat ada sesuatu yang tak kupahami, aku harus punya sikap tunduk, belajar mencari kehendak Tuhan, dan menunggu waktunya. Benar. Aku sadar, setelah kami serahkan surat laporan, ada proses bagi para pemimpin untuk menanganinya. Iya. Sebelum mereka bisa atasi, Jangsin pasti akan terus berbuat jahat dan menyerang pembangkang. Itu natur pelaku kejahatannya. Selama ini, kami harus bersabar dan menunggu. Ini merupakan bagian penting dari proses. Iya. Namun, aku tak bisa taat dan menunggu, dan tak berusaha memetik pelajaran di lingkungan ini. Saat melihat Jangsin tak ditangani, dan justru aku yang ditekan, aku salah paham, mengeluh pada Tuhan, berpikir Tuhan tak adil, bahkan kecewa terhadap Tuhan. Aku sangat tak masuk akal. Mampu taat saat menghadapi lingkungan yang tidak kita sukai sangatlah penting. Iya. Iya. Jika kau menuntut Tuhan bekerja sesuai keinginanmu, akan mudah untuk salah memahami Tuhan. Benar. Setelah itu, aku berdoa kepada Tuhan tentang keadaanku, meminta dibimbing dalam memahami watak benarnya. Lalu, aku baca firman Tuhan ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, bagaimana orang dapat mengetahui dan memahami watak adil Tuhan? Ketika orang benar menerima berkat-berkat-Nya, dan ketika orang jahat dikutuk olehnya, mereka memahami bahwa ini adalah contoh keadilan Tuhan. Tuhan memberi upah kepada orang yang baik dan menghukum orang yang jahat, dan Dia membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini benar, tetapi sekarang ini ada beberapa peristiwa yang tidak sesuai dengan gagasan manusia, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan menyembahnya, dibunuh atau mengalami kutukannya, atau mereka tidak pernah diberkati atau diakui olehnya. Betapapun banyaknya mereka menyembah Dia, Dia mengabaikan mereka. Tuhan tidak memberkati orang jahat, juga tidak menghukum mereka, tetapi mereka kaya dan memiliki banyak keturunan, dan semuanya berjalan seperti yang mereka rencanakan. Mereka berhasil dalam segala hal. Apakah ini keadilan Tuhan? Sebagian orang berkata, "Kami menyembah Tuhan, namun belum mendapat berkat darinya," sementara orang jahat yang tidak menyembah Tuhan dan bahkan menentangnya, justru hidup lebih baik dan lebih sejahtera daripada kami. Tuhan tidak adil. Apa yang hal ini tunjukkan kepadamu? Aku baru saja memberimu 2 contoh. Yang mana yang berbicara tentang keadilan Tuhan? Ada orang-orang yang berkata, keduanya adalah perwujudan dari keadilan Tuhan. Mengapa mereka mengatakan ini? Ada prinsip-prinsip dalam tindakan Tuhan. Hanya saja, orang tidak dapat melihatnya dengan jelas, dan karena tidak dapat melihatnya dengan jelas, mereka tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Manusia hanya bisa melihat apa yang ada di permukaan. Mereka tak mampu melihat yang sebenarnya mengenai hal-hal ini. Jadi, apa yang Tuhan lakukan adalah adil,
Betapapun tidak sesuainya hal itu dengan pemikiran dan imajinasi manusia. Ada banyak orang yang terus-menerus mengeluh bahwa Tuhan tidak adil. Ini karena mereka tidak mengerti situasi yang sebenarnya. Akan sangat mudah bagi seseorang untuk melakukan kesalahan jika mereka selalu melihat sesuatu berdasarkan gagasan dan imajinasi mereka. Pengetahuan orang ada di antara pemikiran dan sudut pandang mereka sendiri, atau dalam perspektif mereka tentang apa yang baik dan yang jahat, tentang apa yang benar dan yang salah, atau dalam cara berpikir mereka. Ketika orang melihat segala sesuatu dari perspektif seperti itu, akan mudah bagi mereka untuk salah memahami Tuhan, dan hal itu akan menimbulkan gagasan, dan orang itu akan menentangnya dan mengeluh tentangnya. Menurutmu, apakah pemusnahan iblis oleh Tuhan merupakan ungkapan keadilannya? Ya. Bagaimana jika Dia membiarkan iblis tetap hidup? Engkau tidak berani berpendapat, bukan? Esensi Tuhan adalah keadilan. Walaupun tidak mudah untuk memahami apa yang Dia lakukan, semua yang Dia lakukan itu adil. Hanya saja orang-orang tidak memahaminya. Ketika Tuhan menyerahkan Petrus kepada iblis, bagaimana Petrus meresponinya? Umat manusia tak mampu memahami apa yang kau lakukan, tetapi semua yang kau lakukan mengandung maksud baikmu. Ada keadilan di dalam semua itu. Bagaimana mungkin aku tidak memuji kebijaksanaan dan perbuatanmu? Engkau sekarang harus mengerti bahwa alasan Tuhan tidak menghancurkan iblis pada saat penyelamatannya bagi manusia adalah agar manusia dapat melihat dengan jelas bagaimana iblis telah merusak mereka dan sejauh mana iblis telah merusak mereka, serta bagaimana Tuhan memurnikan dan menyelamatkan mereka. Pada akhirnya, ketika orang-orang telah memahami kebenaran dan dengan jelas melihat wajah iblis yang menjijikkan, serta melihat dosa besar dari perusakan iblis terhadap mereka, Tuhan akan menghancurkan iblis, menunjukkan kepada mereka keadilannya. Kapanpun Tuhan menghancurkan iblis, watak dan kebijaksanaan Tuhan akan ada di dalamnya. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan adalah adil. Walaupun hal itu mungkin tidak terpahami oleh manusia, mereka tak boleh membuat penilaian sesuka hati mereka. Jika sesuatu yang Dia lakukan tampak tidak masuk akal bagi manusia, atau jika mereka memiliki gagasan apapun tentang hal itu, dan hal itu membuat mereka mengatakan bahwa Dia tidak adil, maka merekalah yang sangat tidak masuk akal. Engkau melihat bahwa Petrus mendapati beberapa hal tidak bisa dipahaminya, tetapi dia yakin bahwa ada hikmat Tuhan dan ada maksud baiknya di dalam hal-hal tersebut. Manusia tidak mampu memahami segala sesuatu. Ada begitu banyak hal yang tidak dapat mereka pahami. Amin. 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 Saat renungkan firman-Nya, dalam gagasanku, aku menganggap kebenaran berarti keadilan dan kewajaran. Antikristus mengganggu pekerjaan gereja, dan karena kami melindungi gereja dengan melaporkannya, Tuhan seharusnya menjaga dan melindungi, tak membiarkan kami ditindas. Lalu antikristus harus segera diusir. Kupikir ini kebenaran Tuhan. Saat melihat setelah kami melaporkan, pelaku kejahatan dan antikristus belum ditangani, masih berkuasa di gereja dan mengutuk kami, aku mulai meragukan kebenaran Tuhan, bahkan sembarangan menanyakan di mana kebenaran Tuhan. Aku benar-benar congkak. Aku ingat saat Petrus diuji, dia mengalami pemurnian yang menyakitkan. Meskipun tak memahami yang Tuhan lakukan, Petrus percaya Tuhan itu benar apapun yang dia lakukan dan ada hikmat Tuhan di dalamnya. Iya.
Ini sebabnya dia bisa menaati Tuhan dan pada akhirnya paling mengasihi Tuhan dan menghasilkan kesaksian yang indah. Benar. Aku tak paham kebenarannya, tapi hanya berdasarkan sedikit yang kulihat. Aku menilainya dari sudut pandang transaksional. Saat Tuhan bertindak sesuai keinginanku, kupikir Tuhan itu benar dan aku bisa memujinya. Saat ditekan antikristus, serta masa depan dan nasibku terancam, aku kehilangan iman kepada Tuhan, bahkan meragukan kebenaran Tuhan, menyangkal bahwa keadilan berkuasa di rumah Tuhan. Aku menilai kebenaran Tuhan berdasarkan apakah aku bisa mendapat manfaat. Itu sangat tak masuk akal. Tuhan adalah pencipta, esensi Tuhan adalah kebenaran, dan Tuhan benci kejahatan yang ditentukan oleh esensinya. Meskipun gereja belum mengusir antikristus sekarang, itu bukan berarti Tuhan tak membenci perbuatan mereka. Bukan berarti Tuhan tak benci kejahatan, dan bukan berarti kebenaran tak berkuasa di gereja. Ada hikmat Tuhan dan niat baik dalam semua yang terjadi. Iya. Aku hanya tak memahaminya. Aku harus masuk akal, berdiri di tempat makhluk ciptaan, tunduk pada pengaturan Tuhan, berdoa kepada Tuhan untuk mencari, serta menunggu bimbingannya. Begitu menyadari ini, hatiku cerah. Kesalahpahamanku tentang Tuhan lenyap. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Aku juga menyadari beberapa saudara-saudari di gereja masih belum memahami Jangsin. Melalui keadaan ini, sedikit demi sedikit, mereka akan lihat esensi Jangsin dengan jelas. Mereka harus memahami dia sebelum bisa menolaknya. Benar. Lingkungan ini bermanfaat untuk mengembangkan kearifan. Iya. Pekerjaan Tuhan itu nyata, bukan supranatural. Iya. Setelah memahami, aku berdoa kepada Tuhan, memberitahu ingin tunduk pada pengaturannya, dan memetik pelajaran di lingkungan ini. Lalu, kubaca dalam firman Tuhan. Jika ingin diselamatkan, kau bukan saja harus lewati rintangan sinaga merah yang sangat besar, dan mengenali sinaga merah yang sangat besar, mengetahui wajah buruknya yang sebenarnya dan meninggalkannya sepenuhnya. Ada juga rintangan dari antikristus yang harus kau lewati. Di dalam gereja, antikristus bukan saja musuh Tuhan, tapi juga musuh umat pilihan Tuhan. Jika tak mampu mengenali antikristus, kau akan cenderung ditipu dan dibujuk olehnya menempuh jalan antikristus, serta dikutuk dan dihukum Tuhan. Jika itu terjadi, imanmu pada Tuhan telah gagal. Apa yang harus orang miliki agar dirinya diselamatkan? Pertama, mereka harus memahami banyak kebenaran dan mampu mengenali esensi, mampu mengenali watak dan jalan yang ditempuh antikristus. Hanya inilah cara memastikan mereka tidak memuja atau mengikuti manusia, dan satu-satunya cara mengikuti Tuhan sampai akhir. Hanya orang yang mampu mengenali antikristus yang dapat mengikuti dan menjadi kesaksian bagi Tuhan. Mengenali antikristus bukanlah hal sepele dan butuh kemampuan untuk melihat esensi mereka, mengetahui yang sebenarnya tentang persekongkolan, tipu muslihat, dan motif di balik tindakan mereka. Dengan begitu, kau tidak akan ditipu oleh mereka dan mampu berdiri teguh, mengejar kebenaran dengan aman dan pasti, dan tetap teguh di jalan mengejar kebenaran, serta memperoleh keselamatan. Jika tak mampu mengenali antikristus, dapat dikatakan kau dalam bahaya besar. Kau akan cenderung ditipu dan ditawan oleh antikristus dan hidup di bawah pengaruh iblis. Jadi, jika ingin diselamatkan, ujian pertama yang harus kau lewati adalah ujian untuk dapat melihat iblis yang sebenarnya. Kau juga harus punya keberanian untuk menyingkap dan meninggalkan iblis. Lalu, di manakah iblis? Iblis berada di sisimu, di sekitarmu, bahkan mungkin di dalam hatimu. Jika kau hidup dalam watak iblis, dapat dikatakan kau adalah milik iblis.
Kau tak dapat melihat atau menyentuh iblis dan roh-roh jahat di alam roh. Tapi iblis dan setan dalam kehidupan nyata ada di mana-mana. Orang yang muak akan kebenaran adalah orang jahat. Dan pemimpin yang tak menerima kebenaran adalah antikristus atau pemimpin palsu. Orang-orang semacam itu adalah iblis dan setan. Orang-orang ini mungkin adalah orang-orang yang kau puja dan hormati. Mereka mungkin orang-orang yang memimpinmu. Atau orang yang telah lama kau kagumi, percayai, andalkan, dan harapkan. Namun sebenarnya, mereka menghalangimu agar tak mengejar kebenaran dan memperoleh keselamatan. Mereka pemimpin palsu dan antikristus. Mereka dapat mengendalikan hidupmu dan jalan yang kau tempuh. Dan mereka dapat merusak kesempatanmu untuk diselamatkan. Jika kau tak mengetahui diri mereka yang sebenarnya, mereka bisa setiap saat menipu dan membawamu pergi. Jadi, kau dalam bahaya besar. Jika kau tidak mampu melepaskan diri dari bahaya ini, kau adalah korban iblis. Bagaimanapun mereka yang ditipu dan dikendalikan dan menjadi pengikut antikristus tak akan dapat memperoleh keselamatan. Karena mereka tidak mencintai dan tidak mengejar kebenaran, mereka bisa ditipu dan mengikuti antikristus. Itu hasil yang tak terhindarkan. Amin. Setelah merenungkannya, aku memahami kehendak Tuhan. Tuhan mengizinkan antikristus muncul di gereja, dan hikmatnya ada di balik ini. Iya. Tuhan menggunakan tipu daya mereka untuk memberikan orang kearifan, agar bisa terbebas dari pengaruh gelap iblis dan mencapai penyelamatan. Jangsin menekan dan menghukumku. Saudara-saudari jadi salah paham dan menolak diriku. Itu membuatku menderita. Namun selama proses ini, aku melihat bagaimana antikristus menipu dan menyakiti orang. Aku mendapatkan pengetahuan dan dengan jelas melihat Jangsin adalah antikristus yang membenci kebenaran dan memusuhi Tuhan. Aku tak lagi merasa dibatasi. Juga belajar dari kegagalannya dan bisa hindari jalan yang salah. Bukankah ini kasih dan penyelamatan Tuhan? Syukur kepada Tuhan. Tuhan memakai tipu daya antikristus untuk menyempurnakan umat pilihannya. Ini sungguh hikmat Tuhan. Amin. Saat umat pilihan Tuhan paham tentang antikristus, pelayanan antikristus akan tamat, lalu mereka akan sepenuhnya disingkap dan disingkirkan. Syukur kepada Tuhan. Makin dipikirkan, makin aku sadar, Tuhan itu adil dan bijaksana. Dan makin aku menyesal tak mengetahui kebenaran Tuhan. Aku ditindas antikristus, jadi menyalahkan Tuhan atas semua ketidakadilan. Juga salah paham tentang Tuhan. Aku sangat memberontak. Begitu menyadari ini, aku merasa berutang kepada Tuhan dan ingin bertobat. Menyingkap antikristus adalah tindakan yang benar. Itu tanggung jawab dan kewajibanku. Jika pelaku kejahatan bisa diusir, saudara-saudari bisa punya kehidupan gereja yang baik. Meski saudara-saudariku salah paham, atau aku diusir antikristus, aku tak menyesal. Aku teringat firman Tuhan. Orang fasik akan selalu fasik dan tak akan lolos dari hari hukuman. Orang baik akan selalu baik dan akan dinyatakan ketika pekerjaan itu selesai. Orang fasik tidak akan dianggap benar, dan orang benar tidak akan dianggap fasik. Aku tak akan biarkan orang keliru didakwa. Amin. Firman Tuhan itu sangat jelas. Tuhan itu adil. Dia punya belas kasih bagi mereka yang tulus mengasihinya dan menghukum antikristus serta pelaku kejahatan yang ditentukan oleh watak benar Tuhan. Iya. Entah aku diselamatkan atau tidak, itu di tangan Tuhan, bukan di tangan antikristus. Meskipun gereja dikendalikan oleh antikristus dan kita ditekan, ini hanya sementara. Tuhan melihat segalanya, Roh Kudus mengungkapkan segalanya. Cepat atau lambat, antikristus akan disingkirkan. Amin. Amin. Saat itu,
Aku sering merenungkan firman Tuhan, dan perlahan hatiku lega, lalu menjadi yakin dalam pekerjaan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Suatu hari, pemimpin tingkat atas mengatur 2 saudari mengatasi kekacauan di gereja kami. Kami sangat bersemangat dan bersyukur kepada Tuhan. Tak disangka, setelah kami melaporkan perilaku jahat Jangsin, dia hanya dipecat karena menjadi pemimpin palsu. Meskipun kami melanjutkan kehidupan gereja, aku merasa tak nyaman. Kemanusiaan Jangsin jahat. Demi status dia sering menghukum dan menekan orang, serta membela orang jahat. Dia tak menerima kebenaran dan menolak bertobat. Dia bukan pemimpin palsu. Dia antikristus sejati. Iya, Namun aku berpikir, jika angkat bicara, apa saudara-saudari akan bilang aku menolak melepaskan masalah dia? Sudahlah, aku tak peduli. Kini dia tak bisa melakukan apapun kepadaku. Memikirkan ini, kuputuskan tak menyinggungnya lagi. Di masa teduhku, aku baca dalam firman Tuhan bahwa antikristus tak pernah bertobat. Aku tahu, Jangsin antikristus. Jika tak diusir, dia akan mengganggu kehidupan gereja dan mengacau jika punya kesempatan lagi. Saat itu terjadi, saudara-saudari akan menderita lagi. Aku harus menyingkap Jangsin. Tak boleh melindungi diri sendiri. Dalam firman Tuhan kubaca, begitu kebenaran menjadi kehidupan di dalam dirimu, saat kau mengamati ada orang yang menghujat dan tak takut Tuhan, yang asal-asalan saat bertugas, atau yang mengganggu pekerjaan gereja, kau akan menanggapinya sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dan akan mampu mengidentifikasi serta mengungkapkannya. Jika kebenaran belum menjadi hidupmu dan kau masih hidup dalam watak jahatmu, maka ketika menemukan orang jahat dan setan yang mengacaukan pekerjaan gereja, kau akan berpura-pura tak melihat dan tak mendengarnya. Kau akan abaikan mereka tanpa teguran dari hati nuranimu. Kau bahkan akan berpikir orang yang mengganggu pekerjaan gereja bukan urusanmu. Sebanyak apapun pekerjaan gereja dan kepentingan rumah Tuhan dirugikan, kau tidak peduli, tidak menengahi, ataupun merasa bersalah. Ini menjadikanmu orang tak berhati nurani, orang tak percaya, pelaku pelayanan. Kau makan dan minum apa yang adalah milik Tuhan dan menikmati semua yang berasal dari Tuhan, tapi merasa kerugian terhadap kepentingan rumah Tuhan tak ada kaitannya denganmu. Itu menjadikanmu pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih. Jika tak melindungi kepentingan rumah Tuhan, kau bukan manusia. Ini adalah setan yang menyusup ke dalam gereja. Kau berpura-pura percaya Tuhan dan menjadi umat pilihan, kau mau mendompleng di rumah Tuhan. Kau tidak menjalani kehidupan manusia dan merupakan orang tidak percaya. Jika benar-benar percaya Tuhan, meskipun belum memperoleh kebenaran dan hidup, setidaknya kau akan memihak Tuhan dalam berbicara dan bertindak. Ketika melihat kepentingan rumah Tuhan dirugikan, kau tak akan diam saja. Jika kau hendak berpura-pura tak tahu, hati nuranimu akan merasa bersalah dan tidak nyaman. Kau akan berpikir, aku tak boleh tinggal diam, aku harus bertanggung jawab, aku harus menyingkapkan dan menghentikan perilaku jahat ini, agar kepentingan rumah Tuhan tidak dirugikan dan kehidupan bergereja tidak terganggu. Jika kebenaran telah menjadi hidupmu, kau tak hanya akan memiliki keberanian dan tekad ini dan mampu memahami masalah ini, tetapi kau juga akan melaksanakan tanggung jawabmu untuk pekerjaan Tuhan dan kepentingan rumahnya. Dengan begitu, tugasmu akan terpenuhi. Amin. Setelah membacanya, aku sadar. Dengan bimbingan Tuhanlah, aku memahami perbuatan jahat, Jangsin dan Xiao Liu. Jika tak menyingkap mereka, artinya aku gagal melindungi pekerjaan gereja. Benar.
Aku tak boleh bersikap egois dan tercela dengan gagal menyingkapkan Jangsin. Iya. Aku teringat ketetapan administratif. Lakukan semua yang bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan dan bukan hal yang merugikan kepentingan pekerjaan Tuhan. Pertahankan nama Tuhan, kesaksian Tuhan, dan pekerjaan Tuhan. Amin. Aku lebih memahami tuntutan Tuhan. Sebagai anggota gereja, jika itu menyangkut pekerjaan gereja, aku punya tanggung jawab untuk melindunginya. Iya, syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, pemimpin datang melihat situasi. Aku melaporkan perilaku jahat Jangsin dan Xiaoliu. Lalu pemimpin selidiki lagi untuk verifikasi. Melalui persekutuan tentang kebenaran mengenali antikristus, saudara-saudari mengembangkan kearifan. Mereka menyingkap perbuatan jahat Jangsin dan Xiaoliu dan melaporkannya. Jangsin ditetapkan sebagai antikristus dan dikeluarkan dari gereja. Itu Syukur bagus. kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Xiaoliu setelah menolak bertobat dikeluarkan karena menjadi antek antikristus. Saudara-saudari yang ditipu oleh Jangsin akhirnya sadar. Mereka menolak Jangsin, tak lagi mengikutinya. Setelah itu, kehidupan gereja kembali normal. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Kebenaran dan keadilan berkuasa di rumah Tuhan. Iya. Meskipun pelaporanku tentang antikristus ini tidak mulus, namun melalui penindasan antikristus, aku memperoleh pemahaman tentang antikristus, dapat wawasan, pengalaman nyata dan pengetahuan tentang watak benar Tuhan. Imanku kepada Tuhan juga bertambah. Syukur Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan.